Gambo ini dulunya masa kejayaannya di bawah tahun 1983, hampir setiap seminggu sekali Gambo ini pentas di Ashram Gedong Canidase untuk menghibur tamu atau wisatawan saat itu. Tapi karena terjadi keterlambatan regenerasi hampir selama 45 tahun, Gambo ini tidak pentas lagi. Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menyimpan berbagai tradisi seni kuno yang menarik untuk dikupas. Salah satunya kesenian Gamboh. Gamboh di desa tetangga Tenganan Pageringsingan ini bukan sembarang Gamboh. Gamboh ini disakralkan terutama gelungan atau mahkota Ratu Betara Bagus Panji. Gelungan Ratu Betara Bagus Panji disungsung oleh Pasemetonan Pasek Gel-Gel lan Arya Tangkas Kori Agung Desa Pesedahan. Saat piodalan Buda Wage Klau, wajib hukumnya mementaskan tari Gamboh. Inyoman Sumadi, tokoh masyarakat Pesedahan, mengaku tidak mengetahui secara pasti usia dan sejarah gelungan yang disungsung warganya tersebut. Pun demikian, para tetua, mereka kompak mengaku sudah mewarisi turun-temurun. Sumadi yang juga anggota DPRD Kabupaten Karangasem ini menambahkan, seni Gamboh di desanya sempat punah akibat tidak ada kaderisasi. Ragina dan penabuh telah sepuh dan meninggal. Tari Gamboh Pesedahan ini terakhir pentas sekitar 1983 atau 40 tahun silam. Era 1970-an, saat pariwisata Bali mulai muncul, kata Sumadi, Gamboh Pesedahan rutin tampil di hotel dan tempat lain untuk menghibur wisatawan. Termasuk pentas ke Puri Karangasem. Penari juga memakai gelungan asli yang disakralkan tersebut. Sebelumnya, Sumadi dan tokoh masyarakat telah melakukan berbagai upaya merekonstruksi Gamboh Pesedahan. Tahun 2009, pihaknya bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar, namun belum berhasil karena kurangnya narasumber. Dari Pasek Gel-Gel dan Tangkas Kori Agung mementaskan Hari Gamboh Sakral, di mana Gamboh ini adalah warisan leluhur yang juga tetua kami sudah menerima begitu adanya, sehingga kami yakini itu adalah sesunan yang patut dilestarikan. Gamboh kami bernama atau yang diyakini adalah Betara Bagus Panji. Nah, beliau harus dipentaskan atau musolah istilahnya setiap hari raya Tawir Rainan Buda Wage Klau. Gamboh ini dulunya masa kejayaannya di bawah tahun 1983, hampir setiap seminggu sekali Gamboh ini pentas di Ashram Gedong Canidase untuk menghibur tamu atau wisatawan saat itu. Tapi karena terjadi keterlambatan regenerasi hampir selama 45 tahun, Gamboh ini tidak pentas lagi. Nah, baru ada upaya di tahun 2009, saya sendiri selaku tokoh masyarakat mengupayakan kerjasama dengan ISI Denpasar untuk merekonstruksi kesenian Gamboh ini. Tetapi karena semangat Kramo saat itu belum begitu bagus, gitu, masih ada keraguan untuk belajar menari, sehingga mandang juga tidak berhasil. Kami ulang lagi, kami dapat semangat di tahun 2016. Kami awali dengan lungsur taksu, Padunang Taksu Betara Bagus Panji, bersama tokoh Gamboh dari Buda Keling, Hidawadarjana dan Hidayu Adnyani Dewi. Nasungkare atas restu beliau, tahapan-tahapan belajar menari dengan cepat bisa diserap oleh pergine-pergine yang baru. Nah, sehingga tahun 2017 saat piodalan ring penataran di sini, Gamboh ini bisa pentas untuk
melengkapi dudonan upacara Budaya Gitu Laut. Dan tahun 2017 kembali kami pentaskan di Wandilan Pura Pusah saat usaha sambah kalau di sini, sasi kelima. Iketut Karsika Kalian Dadia Pasak Gel-Gel Lantangkas Kori Agung Pasedahan menambahkan selama vakum Nyolahang Gambuh, sejumlah warganya mengalami keberbahan atau gangguan secara niskala. Kedepan warga berharap kehidupan menjadi lebih baik lagi seiring komitmen warganya melestarikan Gambuh sebagaimana kehendak Ide Ratu Betara Bagus Panji. Sebagai tambahan informasi, mengutip pernyataan budayawan Bali Profesor Dr. Imade Bandem MA, Gambuh merupakan seni yang paling tua. Gambuh ialah tarian yang terkadang lucu dan keras, terkadang kasar dan sengit, terkadang dilakonkan penari lanjut usia dengan keanggunan yang menghanyutkan tapi terkendali. Yang ingin melakukan suatu perubahan, jadi puniki ingin menjalankan sapunapi sani sampun kami titiang saking leluhur titiang sani dumun puniki titiang jaga ngemanggehang tur mekukuhang tur malih mangde sekadi sani sampun umargi puniki mangde lebih nincap puniki Nuyon titiang puniki ring krama bisa jeroning bacang nincapang puniki Gambuh duene puniki sani sampun titiang kami saking dumun mangde sayan-sayan ke kas puniki kada sani becek puniki ring sajeroning nincapang bakti serada ring ide sesunan titiang iriki suwe raris dumun puniki nanten masalah ide raris benten sajeroning kramun titiang keberbahan tapi mangde gantukan puniki nak sampun ide sesunan sani kalian mangde ide masalah nanti nenten raris kemargiang gantukan ke bande antuk raman titiang sani mewah sangat pacang mempaurukan sajeroning Gambuh puniki raris nenten wenten Persida jaga kurukan haris wenten rekonstruksi satu pemerintah kabupaten dan provinsi rahim manggah puniki Mersidayang malih mewali wenten mungkin mangde malih sani sampun memadi puniki malu nincap malih wenten ketitiang saku puniki kliang anyar puniki ring darje sapunaki mangde Mersidayang malih nincap ning sajeroning Gambuh puniki. Pada kesempatan yang sama, tim rekonstruksi Ide Ayu Karang Atyani Dewi mengaku kendala yang dihadapi saat rekonstruksi karena rentang waktu vakum 40 tahun sangat panjang. Menemukan bibit penari dan penabuh Gambuh juga menjadi kendala tersendiri. Proses ini dimulai lagi dari nol. Orang yang sudah punya dasar tari, terutama topeng, direkrut sebagai pragina. Meski tidak menjadi jaminan cepat mahir memerankan tokoh-tokoh utama dalam tari Gambuh. Tapi paling tidak skill ngagem sangat bermanfaat. Karena Gambuh termasuk kuno dan sakral, apalagi gelungannya disungsung gerakan penari bisa tidak sesuai koreografi latihan, tapi tanpa disadari mengikuti kehendak yang taksu atau ide sesuunan. Terkait tema cerita yang ditampilkan pada piodalan kali ini, Ide Ayu Atmiani mengangkat sarpayatnya, dikutip dari Wiracarita Mahabharata. Gambuh ini memang sudah 40 tahun istirahat, tidak pernah pentas. Kami dari pembina Budakling, Desa Budakling, dengan susah payah untuk mengawali dari rekonstruksi ini. Jadi gerakan demi gerakan, peran demi peran itu beda-beda. Satu peran dengan peran yang lainnya itu sangat berbeda, baik gerakannya maupun perannya, sehingga semua aspek itu harus diawali dari nol. Inilah beratnya kami untuk melatih. Apalagi mereka yang tidak punya dasar tari. Kalau mereka punya dasar tari, sudah pernah menari, apakah tari lepas, apakah tari topeng dan lain sebagainya yang laki, yang mungkin lebih gampang kayak agem-agem itu.